warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Husni Mubarak, MPDI, selaku dosen mata kuliah pembelajaran olahraga dan kesehatan MI atau SD. Nah, kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang gizi dan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati, NIM 70. Kemudian ada teman-teman saya. Yang pertama, Mutiara Ananda Putri, NIM 42. Yang kedua ada Wahyu Trisnawati, NIM 57. Dan yang terakhir, Tamara Mahasinati, NIM 67. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Mutiara Ananda Putri. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, saya Mutiara akan menjelaskan tentang pengertian gizi dan kesehatan. Yang pertama, gizi adalah proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Selanjutnya, kesehatan adalah sebuah kondisi yang stabil atau umum dalam sistem koordinasi badan dan jiwa raga manusia atau makhluk hidup lainnya pada rata-rata normal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Materi selanjutnya yaitu fungsi gizi dan kesehatan. Manfaat dari zat gizi diantaranya mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan mengamati jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, serta berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh, dan sebagainya. Zat gizi terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fungsi, zat gizi sebagai sumber energi, zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, zat gizi sebagai pengaturan proses di dalam tubuh. Yang kedua, berdasarkan jumlah, zat gizi makro dan zat gizi makro. Yang ketiga, berdasarkan sumber nabati dan hewani. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Ara. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi gizi terhadap seseorang. Faktor penyebab kurang gizi atau yang mempengaruhi gizi seseorang adalah: 1. Penyebab langsung, yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak, atau timbulnya gizi kurang tidak hanya karena makanan yang kurang, tetapi juga karena penyakit. Yang kedua, penyebab tidak langsung, yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Selain ketersediaan pangan, masalah gizi juga dipenuhi oleh faktor perilaku ibu, dukungan keluarga, dan petugas kesehatan. Menurut Green, masalah perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu faktor pertama yang mempermudah atau predisposing factors mencakup pengetahuan, sikap, persepsi, nilai-nilai, dan norma dalam masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Faktor kedua, pendorong atau enabling factor, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, di mana fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan. Faktor ketiga berupa faktor penguat atau reinforcing factor, meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga sikap, perilaku, dan keterampilan petugas kesehatan.
Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Suci. Terima kasih Mbak Samara. Untuk materi yang selanjutnya yaitu peran dan kebutuhan zat gizi bagi kehidupan. Ilmu gizi atau sport nutrition mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Ilmu gizi olahraga merupakan salah satu bidang keilmuan yang perlu dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang olahraga, baik untuk tujuan kesehatan, kebugaran, rekreasi, pendidikan, maupun untuk prestasi. Tujuan mempelajari ilmu gizi adalah memahami hubungan nutrisi, gaya hidup, self-image, dan kinerja fisik. Yang selanjutnya, kebutuhan zat gizi. Ada beberapa kebutuhan zat gizi bagi kehidupan. Yang pertama, proporsi kebutuhan zat gizi. Proporsi makanan sehat berimbang terdiri atas 60-65% karbohidrat, 20% lemak, dan 15-20% protein dari total kebutuhan atau keluaran energi per hari. Misalnya, seorang dalam sehari memerlukan 3000 kalori, maka kebutuhan karbohidratnya 1800-1950 kalori, lemak 600 kalori, dan protein 450-600 kalori. Dua, yaitu kebutuhan karbohidrat. Orang dewasa dengan aktivitas sedang memerlukan karbohidrat rata-rata 8-12 gram per hari. Sedangkan kebutuhan minimal setiap orang adalah 50-100 gram per hari untuk mencegah ketosis. Para pekerja berat termasuk olahragawan yang melakukan latihan berat, kebutuhan karbohidrat bisa mencapai 9-10 gram per hari atau kira-kira 70% dari kebutuhan energi keseluruhan. Yang ketiga, kebutuhan lemak. Untuk memelihara keseimbangan fungsinya, tubuh memerlukan lemak yaitu 0,5 sampai dengan 1 gram per hari. Yang selanjutnya yang keempat, kebutuhan protein. Kebutuhan protein dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah nitrogen yang dikeluarkan oleh urin. Contohnya, seorang laki-laki dengan berat badan 70 kg, kira-kira kandungan nitrogennya sebanyak 3 gram atau setara dengan 3 dikali 6,25 gram sama dengan 18,75 gram protein. Hal tersebut menunjukkan secara teoretik kebutuhan protein adalah 18,75 gram per hari. Tetapi jumlah tersebut ternyata tidak mencukupi karena tidak semua bahan makanan dapat diambil proteinnya. Secara umum, kebutuhan protein adalah 0,8 sampai dengan 1,0 gram per hari. Yang kelima yaitu kebutuhan vitamin dan mineral. Kebutuhan vitamin dan mineral akan meningkat sejalan dengan tingkat aktivitas. Atlet yang melakukan olahraga berat akan memerlukan vitamin dan mineral dari bahan makanan alami. Bahan makanan alami sering sulit dipenuhi pada anak-anak dan atlet karena pada umumnya tidak mudah mengonsumsi sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan suplemen vitamin dan mineral. Kebutuhan zat gizi yang terakhir yaitu kebutuhan air.
Untuk mempertahankan status hidrasi, setiap orang dalam sehari rata-rata memerlukan 2.500 mili air. Jumlah tersebut setara dengan cairan yang dikeluarkan tubuh baik berupa keringat, uap air, maupun cairan yang keluar bersama tinja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan simulasi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK kelas 3 SDMI tema 4 semester 1. Akan menjelaskan materi pembelajaran tentang makanan bergizi. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kabarnya baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran makanan bergizi dengan tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan manfaat dari makanan bergizi serta zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, siswa dapat menerapkan budaya hidup sehat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Bu Suci dan dilanjutkan oleh Bu Wahyu, dan nanti akan diberi kesimpulan oleh Bu Ara. Disimak baik-baik materinya ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Nah, setelah kalian melihat gambar tentang makanan yang bergizi dan seimbang, kalian harus mengetahui apa sih makanan yang bergizi dan seimbang itu. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap manusia. Selain harus mengenyangkan dan enak, makanan harus bergizi dan seimbang. Makanan yang bergizi yaitu jenis makanan yang mengandung nilai gizi seimbang dan diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sedangkan makanan yang sehat adalah makanan yang tidak mengandung pengawet dan pewarna yang membahayakan tubuh. Yang selanjutnya yaitu manfaat makanan yang bergizi dan sehat. Yang pertama, membantu menurunkan dan mempertahankan berat badan. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga, membuat tulang dan gigi menjadi kuat. Yang keempat, menjaga kecantikan kulit. Yang kelima, mengontrol gula darah. Dan yang keenam, mendukung kesehatan otak. Selanjutnya yaitu zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Apa saja sih zat makanan yang diperlukan oleh tubuh? Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama manusia. Menurut penelitian, 60% asupan kalori kita berasal dari karbohidrat. Asupan karbohidrat bisa didapatkan dari berbagai jenis makanan seperti beras merah, gandum, jagung, ubi, dan kentang. Yang kedua, protein. Dalam tubuh, protein akan diproses menjadi asam amino yang bertugas membangun otot, organ tubuh, kulit, dan rambut. Selain itu, fungsi hormon juga diatur oleh protein. Penting untuk memenuhi kebutuhan protein 10-15% dari asupan kalori per hari.
Protein ada dua, yaitu yang pertama protein hewani. Apa sih protein hewani? Protein hewani adalah protein yang bersumber dari ikan, telur, daging, dan produk olahan susu seperti keju, krim, dan mentega. Kemudian yang kedua, protein nabati. Protein nabati bersumber dari biji-bijian, kacang-kacangan, alpukat, dan sayuran. Kemudian selanjutnya yang ketiga, lemak. Sebenarnya lemak merupakan sumber energi yang baik dan diperlukan untuk kesehatan tubuh. Namun harus dikonsumsi dengan jumlah yang cukup atau tidak berlebihan agar tidak mengalami obesitas. Hal ini bisa terjadi karena penambahan kalori yang berlebih dari makanan ke dalam tubuh. Lemak juga terbagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh yaitu lemak yang berasal dari daging, minyak kelapa, dan produk susu. Sedangkan lemak tak jenuh yaitu lemak yang berasal dari ikan, alpukat, dan kacang-kacangan. Zat gizi yang keempat yaitu vitamin. Vitamin merupakan kandungan penting dalam makanan yang bisa saja hilang saat dimasak terlalu lama. Padahal vitamin memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Ada berbagai macam jenis vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan semua itu dapat melalui makanan yang dikonsumsi setiap hari karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Untuk mencegah hilangnya vitamin dari makanan, pilihlah bahan makanan yang mudah diolah dengan cara dikukus, direbus, ataupun ditumis, seperti wortel, minyak ikan, bayam, brokoli, jeruk, alpukat, kacang panjang, daging sapi, dan ayam. Yang selanjutnya, yang terakhir, zat gizi yang terakhir yaitu air. Air menjadi salah satu unsur penting dalam makanan sehat dan bergizi. Faktanya, 60% tubuh manusia terdiri dari air, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan air setiap hari dengan minum 8 gelas air putih setiap hari, atau setara dengan 2 liter air. Kekurangan minum mungkin akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti batu ginjal dan sembelit. Manfaat air putih bagi tubuh yaitu membantu menyerap, mencerna, mengeluarkan, dan menyalurkan zat gizi pada tubuh dan mengatur suhu tubuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Wahyu. Kepadanya saya persilakan. Baik anak-anak, materi selanjutnya yaitu menerapkan budaya hidup sehat atau makanan bergizi. Yang pertama, menerapkan pedoman gizi. Seimbang gizi adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi dini dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan menerapkan dan mempertahankan berat badan normal. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan gizi. Gizi seimbang yaitu apabila asupan makanan cukup secara kualitas dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Tujuannya agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan sempurna pada anak-anak zat gizi tersimpan dan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari berjalan optimal. Ada 10 pedoman gizi seimbang yang perlu dipahami oleh anak-anak, yaitu yang pertama,
biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang keempat, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, banyak makan buah dan sayur. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang kesepuluh yaitu yang terakhir anak-anak, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Penerapan gizi seimbang pada pola hidup sehatnya keempat pilar ini adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang masuk dan keluar, serta mengontrol berat badan secara teratur. Ada 4 pilar gizi seimbang, yaitu yang pertama, mengonsumsi aneka ragam makanan. Tidak ada makanan yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya, nasi mengandung kalori, namun ia rendah vitamin dan mineral. Yang kedua, perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih bermanfaat untuk mencegah tubuh dari infeksi penyakit. Infeksi adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi status gizi. Yang ketiga, rutin beraktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah semua kegiatan tubuh termasuk olahraga yang menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan keluar dan masuknya zat gizi, terutama sumber energi utama dan tubuh. Yang keempat, mempertahankan berat badan normal. Salah satu ukuran yang menunjukkan bahwa terjadi keseimbangan gizi dalam tubuh yaitu memiliki berat badan yang seimbang dalam indeks massa tubuh atau IMT. Penerapan pola hidup gizi seimbang akan mencegah dari kelebihan atau kekurangan berat badan. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, yaitu manusia membutuhkan makanan yang akan dicerna menjadi zat makanan melalui proses perencanaan. Zat-zat makanan tersebut disebut juga gizi dan nutrisi. Makanan yang bergizi yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Lalu ada beberapa fungsi makanan bagi tubuh manusia. Yang pertama yaitu menghasilkan energi. Yang kedua, mengganti sel-sel yang tua atau sudah rusak. Yang ketiga, bahan untuk pertumbuhan dan pembentukan tubuh. Yang keempat, sebagai zat pelindung tubuh, antara lain dengan cara menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya, kita juga bisa menerapkan budaya hidup sehat, yaitu ada penerapan pedoman gizi. Gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi juga dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan gizi. Baik, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video presentasi dan simulasi dari kelompok 10. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum saya tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.